7 pernikahan yang haram dilakukan dalam agama Islam, dosa besar. 7 pernikahan ini haram hukumnya dilakukan dalam agama Islam, biarang siapa yang melakukannya akan mendapatkan dosa besar dari Allah. Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas menjelaskan bahwa ada beberapa pernikahan yang dilarang dilakukan. Selama ini tidak banyak orang maupun umat Islam yang mengetahui larangan ini, sehingga tanpa mereka ketahui telah berbuat dosa. Berikut ini adalah 7 pernikahan yang haram dilakukan dalam agama Islam. 1. Nikah syikhar. Nikah syikhar ini telah disebut sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nikah syikhar adalah seseorang yang berkata kepada orang lain, nikahkanlah aku dengan puterimu, maka aku akan nikahkan puteriku dengan dirimu. Atau berkata, nikahkanlah aku dengan saudara perempuanmu, maka aku akan nikahkan saudara perempuanku dengan dirimu. Nikah syikhar adalah seorang wanita yang dinikahkan walinya dengan laki-laki tanpa diberikan mahar. 2. Nikah tahlil. Pernikahan yang dilarang selanjutnya adalah nikah tahlil, yakni menikahnya seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sudah ditalak 3 oleh suami sebelumnya. Lalu laki-laki tersebut mentalaknya. Hal ini bertujuan agar wanita tersebut dapat dinikahi kembali oleh suami sebelumnya, yang telah mentalaknya 3 kali, setelah masa iddah wanita itu selesai. Nikah semacam ini haram hukumnya dan termasuk dalam perbuatan dosa besar. 3. Nikah mut'ah. Nikah mut'ah terjadi apabila seorang laki-laki menikahi wanita tertentu dengan batas waktu tertentu dengan menyerahkan imbalan berupa uang maupun sesuatu yang lain. Kasarnya pernikahan tersebut biasanya disebut nikah sementara atau nikah terputus. Pernikahan ini memiliki jangka tentu, sauhari, 3 hari, sepekan, atau setahun. Jenis pernikahan seperti ini sangat dilarang dalam ajaran Islam. Apabila nekat dilakukan, maka nikahnya batal. 4. Nikah urfi. Nikah urfi adalah pernikahan yang memenuhi syarat-syarat pernikahan namun tidak tertulis dan terdata dan tidak ada bukti bahwa keduanya telah melangsungkan pernikahan. Hal yang mendorong munculnya pernikahan semacam ini adalah pergaulan bebas dan minimnya pengawasan dari orang tua. Pernikahan ini biasanya diam-diam dan disembunyikan. 5. Nikah dengan wanita kafir selain Yahudi dan Nasrani. Surat Al-Baqarah ayat 221, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya wanita yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya, perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya orang musyrik dan kafir tidak boleh dinikahi oleh orang muslim. 6. Nikah dalam masa iddah. Dilansir dari Kemenak, wanita dalam masa iddah talak raj'i talak pertama dan kedua, diharamkan dipinang dan menerima pinangan, baik secara terang-terangan ataupun sindiran karena talak raj'i tidak memutus hubungan suami istri seketika. Sejatinya dia masih istri sah dari suaminya yang sewaktu-waktu bisa saja menyatakan kembali kepadanya dalam masa iddahnya. Ikatan perkawinan mereka barulah benar-benar putus setelah masa iddah berakhir. 7. Pernikahan poliandri. Dalam ajaran agama Islam memperbolehkan poligami, namun tidak dengan poliandri, lebih dari satu suami.